Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Nagita Tria Vanessa dengan NIM 2310114000228, kelas 01 TPLE 005, Fakultas Teknik Informatika, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi percabangan, perulangan, array, dan function. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi percabangan, perulangan, array, dan function. Yang pertama kita akan membahas mengenai materi percabangan. Percabangan atau yang biasa juga disebut dengan seleksi kondisi adalah salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita untuk memanipulasi alur pengeksekusian perintah pada program berdasarkan ekspresi kondisional. Di sini percabangan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada if. If juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada if, yang kedua ada if else, dan yang ketiga ada if else if. Dan jenis percabangan yang kedua ada switch case. Kita jelaskan dulu satu persatu. Dimulai dari if. If merupakan bentuk pernyataan percabangan yang paling sederhana. Bentuk percabangan ini digunakan untuk memutuskan apakah suatu pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok pernyataan akan pasti dieksekusi. Namun, jika salah, maka tidak akan dieksekusi. Kita lanjut ke sintaks if. If di sini merupakan keyword dari if. Di sini juga ada buka dan tutup kurung penanda bagian kondisi yang akan diuji. Di sini pun ada kondisi. Kondisi yang akan diuji untuk memperoleh nilai true atau false, nilai benar atau salah. Di sini juga ada kurung kurawal penanda area blok perintah if. Ini juga sama, kurung kurawal. Dan di sini ada perintah yang akan dieksekusi. Statement atau baris perintah yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar. Kita lanjut ke contoh penerapan if-nya. Bisa kita lihat di sini kondisinya akan diujinya tuh 5 kurang dari 10. 5 kurang dari 10 itu memperoleh nilai benar atau salah. Jadi 5 lebih kecil dari 10. Pernyataan yang dieksekusi ini bernilai benar. Kita lanjut ke if else. Pernyataan if else merupakan bentuk pernyataan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Jadi tadi kan yang if itu paling sederhana hanya satu, sedangkan if else itu ada dua blok pilihan. Pilihan pertama akan dieksekusikan jika kondisi benar, dan blok pilihan kedua akan dieksekusikan jika kondisi bernilai salah. Kita lanjut ke contoh penerapan if else-nya. Sama kayak if tadi, di sini if juga merupakan keyword dari if else. Dan di sini juga 17 kurang dari 65 merupakan kondisi
yang akan diuji. Ini kondisi yang akan diuji. Code di sini bernilai benar. Perintah akan dieksekusikan jika kondisi bernilai true. Else di sini merupakan bagian dari if-nya, karena di sini if else. Di sini merupakan kurung kurawal penanda dari if, dan di sini kurung kurawal penanda blok perintah dari else. Dan ini pernyataan yang dieksekusikan jika kondisi bernilai salah. Yang ini kondisi bernilai benar, dan yang ini kondisi bernilai salah. Kita lanjut ke if else if. Merupakan perluasan dari struktur if else yang hanya memiliki satu kondisi, yaitu dengan menyisipkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Pada sintaks if else if terdapat lebih dari satu kondisi di dalam rangkaian blok percabangan. Proses pengujian kondisinya dimulai dari kondisi paling atas ke paling bawah. Kita lanjut ke contoh penerapan if else if. Di sini merupakan kondisi pertama yang akan diuji pertama kali. Dan ini dieksekusikan jika kondisi benar atau true. Pernyataan yang ini merupakan kondisi kedua, diuji jika kondisi yang pertama yang tadi, yang ini, itu bernilai salah. Jika kondisi yang pertama ini bernilai salah, kita bisa ke else if uji yang kondisi ini. Lalu else if ini penambahan if setelah else jika ingin menambahkan syarat kondisi yang ini. Lalu yang ini dieksekusikan jika kondisi salah, false, dan dieksekusikan jika kondisi pertama itu false dan kondisi yang kedua itu true. Lalu lanjut ke else-nya itu tidak memerlukan kondisi lagi. X sama dengan 0 di sini dieksekusikan jika kondisi pertama dan kondisi yang kedua itu false atau salah. Kita lanjut ke switch case. Switch case merupakan bentuk percabangan yang lebih mengarah kepada pemilihan kondisi. Switch case ini memiliki kegunaan mirip dengan if else if yang tadi kita jelasin. Switch case akan melakukan proses pembandingan antara sebuah nilai atau variabel yang menjadi acuannya dengan nilai pada case yang tersedia. Jika pembandingan bernilai true atau benar, maka perintah pada case tersebut dapat dieksekusikan. Kita lanjut ke contoh penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan ini merupakan switch
Switch di sini merupakan keyword dari switch, tetap harus dipakai. Dan di sini merupakan variabel yang akan menampung nilai untuk dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada 1 nilai yang akan dibandingkan dengan nilai ekspresi atau variabel. Maaf, ini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, lalu case di sini merupakan keyword dari penentuan kondisinya. Nah, keyword default di sini merupakan penanda perintah alternatif jika tidak ada case yang akan dieksekusi lagi. Break di sini merupakan perintah keluar dari switch. Jadi di sini break itu harus tetap ada karena merupakan perintah keluar. Jika break ini tidak dimasukkan, maka di sini tidak akan keluar. Lalu di sini merupakan perintah yang akan dieksekusikan jika kondisi defaultnya terpenuhi. Lalu yang terakhir di sini perintah yang akan dieksekusikan jika case aktif nilai konstantanya sama dengan nilai ekspresinya. Kita masuk ke materi perulangan. Perulangan dalam C++ dikenal juga dengan istilah loop. Perulangan merupakan proses pengeksekusian statement atau baris perintah secara berulang selama kondisi yang akan menjadi syaratnya terpenuhi. Di dalam perulangan juga ada jenisnya. Yang pertama ada for, yang kedua ada while, dan yang ketiga ada do while. Kita jelaskan satu persatu juga antara for, while, dan do while ini. Do while. Kita masuk ke dalam sintaksnya for. Kita langsung masuk ke dalam sintaksnya for. Jadi di sini inisialisasi merupakan nilai awal variabel yang menjadi counternya. Kondisi di sini merupakan pengujian kondisi terhadap variabel. Jadi di sini kondisinya, kondisi penguji. Dan di sini insert atau discharge merupakan pengubah nilai variabel counternya. Jadi ini pengubah nilainya. Perintah yang akan dieksekusi berulang merupakan statement yang akan dieksekusikan secara berulang selama kondisi bernilai benar. Kita lanjut ke while. Merupakan ekspresi boolean yang menentukan apakah loop akan terus berlanjut atau berhenti. Dinilai sebelum setiap iterasi loopnya. Jika kondisi bernilai true, blok kode di dalam loop akan dieksekusikan. Jika kondisi bernilai false, loop akan berhenti. Kita masuk ke dalam sintaksnya while. While di sini merupakan keyword dari while. Nah, kondisi menjadi syarat pengeksekusian perintah di dalam blok while. Dalam blok while, kurung kurawal ini juga
merupakan penanda area blok wheel. Baris perintah yang akan dieksekusikan merupakan perintah atau statement yang akan dieksekusi selama kondisi terpenuhi atau bernilai true atau benar. Lanjut, kita masuk ke do will. Merupakan ekspresi Boolean yang menentukan apakah loop akan berlanjut atau berhenti, dinilai setelah iterasi loop. Berbeda dengan while loop yang menilai kondisi sebelum iterasi. Nah, jadi kalau the while ini dinilai itu setelah iterasi loopnya. Kalau misalnya yang tadi while loop itu sebelum iterasi. Kita lanjut, jika kondisi bernilai true, loop akan mengulang blok kode setidaknya sekali lagi. Jika kondisi bernilai false atau salah, loop akan berhenti. Fungsi dari do while ini merupakan membaca input dari penggunaan secara berulang hingga nilai yang valid diberikan dan menjamin minimal 1 kali input. Jadi kalau pakai do while ini akan menjamin minimal 1 kali input. Kita lanjut ke sintaks do while-nya. Do di sini tetap ya merupakan sintaks, merupakan keyword dari do while. Buka tutup kurung kurawal ini merupakan penanda area blok do while-nya. Tetap. Dan di sini yang warna merah ini merupakan perintah atau statement yang akan dieksekusikan selama kondisi terpenuhi atau bernilai benar. Tetap dipakai ini merupakan keyword dari while-nya, dan yang ungu ini kondisinya akan menjadi syarat pengeksekusian perintah di dalam blok do while-nya. Nah, kita lanjut ke materi array. Jika terdapat 30 data bertipe integer, apa yang kita lakukan untuk menyimpan ke 30 data tersebut? Jadi fungsinya array ini kita dapat menyimpan ke 30 data ini tanpa ribet dan dengan mudah jika kita menggunakan array, karena array merupakan sebuah tipe data turunan terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Coba kita ilustrasikan array itu seperti apa sih? Di sini kita lihat ada 6 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini 1 indeks. Ini merupakan indeks. Indeks 1 dari array bernilai atau berisi nilainya tuh 5. Di sini indeks 0 dari array berisi nilai 10. Nah, di sini indeks 5 dari array berisi nilai 18. Dan 7 ini adalah elemen keempat dari array. Ini merupakan indeks, ini merupakan elemen, dan ini nilainya. Jadi ilustrasi array itu seperti itu. Kita lanjut ke dalam fungsi atau function.
Di sini, fungsi merupakan kumpulan perintah atau pernyataan yang dikelompokkan ke dalam suatu blok program untuk menyelesaikan suatu tugas khusus tertentu. Nah, jenis fungsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada built-in function. Saya jelaskan dulu mengenai built-in function itu apa sih? Nah, built-in function itu merupakan fungsi yang sudah disediakan. Jadi, fungsi ini sudah disediakan oleh kompiler library suatu bahasa pemrograman. Fungsi tersebut tidak perlu dideklarasikan sendiri, cukup dengan memanggil file header fungsi build tersebut, maka kita sudah dapat menerapkannya pada program yang kita buat. Jadi yang built-in function ini tidak perlu kita deklarasikan sendiri, cukup kita panggil filenya aja, maka fungsi tersebut sudah dapat diterapkan pada program yang kita buat. Lanjut ke user definite function. Apa sih user definite function itu? Ini tuh istilah yang digunakan untuk menyebutkan fungsi yang dideklarasikan dan didefinisikan sendiri. Nah, karena fungsi ini dibentuk sendiri, maka nama terus parameternya dari tipe nilai balik fungsi tersebut dapat kita tentukan sendiri sesuai kebutuhan kita. Jadi ini yang built-in function itu tidak perlu kita deklarasikan sendiri. Kalau yang user definite ini itu bisa kita deklarasikan sendiri karena ini tuh untuk sesuai kebutuhan kita sendiri. Jadi sesuai kebutuhan kita tuh perlunya pakai yang built-in function atau user definite function. Terima kasih untuk waktunya. Materinya sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.